Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang Ibu banggakan, bertemu lagi dengan saya Ibu Alif Diah Yunitasari dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti sekolah dasar. Alhamdulillah kita selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita aturkan sholawat salam kepada Nabi Muhammad, suri taubat dan kita sebagai umat muslim. Hari ini kita akan belajar. Namun sebelumnya kita berdoa bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Materi kita hari ini adalah tentang sholat wajib. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menyebutkan rukun, sunnah, dan tata cara sholat, menghafalkan bacaan sholat dengan benar, dan mempraktekkan sholat wajib dengan benar. Sebuah ayat dari surat Al-Baqarah ayat 143. Wa aqimus sholata wa atus zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Sholat adalah sebuah ibadah yang perkataan dan perbuatannya diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat juga berarti doa menyembah Allah. Syarat wajibnya sebelum sholat, syaratnya adalah dia harus beragama Islam. Kemudian berakal, tidak gila, dan yang ketiga adalah baligh atau dewasa. Syarat sahnya sholat. Sholat akan sah jika suci dari hadas dan najis, menutup aurat, masuk waktu sholat, dan menghadap kiblat. Sholat 5 waktu, sholat subuhnya 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Niat sholat 5 waktu dari sholat subuh adalah usolli fardhu subhi ra'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Aku niat melakukan sholat fardu subuh 2 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Ayo yang sudah bisa, mari kita baca bersama-sama niatnya. Sholat duhur, usolli fardhu duhri 4 rakaatim mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Aku niat melakukan sholat fardu duhur 4 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Sholat asar, usolli fardul ashri 4 rakaatim mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Aku niat melakukan sholat fardu asyar 4 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Niat sholat maghrib, usolli fardul maghribi 3 raka'atim mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Aku niat melakukan sholat fardu maghrib 3 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Niat sholat isya, usolli fardul isya'i 4 raka'atim mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Aku niat melakukan sholat fardu isya 4 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Rukun sholat ada 13. Yang pertama adalah niat. Yang kedua berdiri bila mampu. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat membaca Al-Fatihah. Yang kelima rukuk dengan tumakninah. Yang keenam i'tidal dengan tumakninah. Dan yang ketujuh sujud dengan tumakninah. Yang kedelapan duduk di antara 2 sujud. Yang kesembilan duduk tasyahud akhir. Yang kesepuluh membaca tasyahud akhir. Yang ke-11 membaca sholawat Nabi. Yang ke-12 salam pertama. Dan yang ke-13 tertib. Jadi ini semua harus dilakukan. Wajib yang ini. Nah, ada juga yang termasuk sunnah abad. Ini jika lupa diganti dengan sujud sahwi sebelum salam. Yaitu duduk tasyahud awal, membaca tasyahud awal, membaca sholawat Nabi tasyahud awal, membaca sholawat Nabi di tasyahud yang terakhir, dan doa kunut. Nah, sementara kalau sunnah hai'ah ini tidak apa-apa kalau lupa membaca.
Contohnya ada membaca iftitah, membaca ta'awud, membaca amin, membaca surat dalam Al-Quran atau surat pendek, membaca takbir setiap perpindahan gerak, membaca tasbih dan doa saat ruku. Dan yang ketujuh, membahas sholawat Ibrahimiyah dan doa tasyahud akhir. Nah, apa saja yang membatalkan sholat? Nah, makan dan minum dengan sengaja, berbicara dengan sengaja, tertawa terbahak-bahak, tidak berurutan, meninggalkan salah satu rukun dan syarat sholat, banyak melakukan gerakan di luar sholat. Nah, urutannya sholat, menghadap kiblat, takbiratul ihram, doa iftitah, membaca al-fatihah, ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian lanjutannya bacaan tasyahud awal, bacaan tasyahud akhir, dan salam. Hikmahnya sholat. Nah, dengan sholat kita akan selalu mengingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah, disiplin waktu karena setiap waktu sholat akan sholat. Hidupnya bersih karena sebelum sholat pasti wudu, dan hati menjadi tenang. Bacaannya sholat ya, ini ada takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini doa iftitah. Bacaannya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asyila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allah Maha Besar dengan sebesar-besarnya. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Maha suci Allah pada waktu pagi dan petang. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segenap kepatuhan atau dalam keadaan tunduk. Dan aku bukanlah dari golongan orang-orang yang menyekutukannya. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, yang tidak ada sekutu baginya. Dengan yang demikian itulah aku diperintahkan, dan aku adalah termasuk orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri. Untuk surat Al-Fatihah dan surat pendek tentunya sudah bisa, jadi di sini tidak saya tampilkan. Ini gerakan, setelah itu ruku'. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Maha suci Tuhanku yang maha agung dan segala puji baginya. I'tidal sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Wahai Tuhan kami, segala puji bagimu, sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apa-apa yang Engkau kehendaki setelah itu. Sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan kami, dan segala puji bagimu ya Allah, ampunilah aku. Duduk di antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya Tuhanku, ampunilah aku, kasihanilah aku, benarkanlah aku, angkatlah derajatku, karuniakanlah aku. Tasyahud awal disebut juga dengan duduk iftirosh. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala penghormatan, keberkahan, sholawat dan kebaikan hanya bagi Allah. Semoga salam sejahtera selalu tercurahkan kepadamu wahai Nabi. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya, dan semoga salam sejahtera selalu tercurah kepada kami dan hamba-hamba Allah yang soleh.
Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dan yang terakhir adalah duduk tasyahud akhir atau disebut duduk tawarruk. Sama bacanya dengan tasyahud awal, kemudian dilanjutkan. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ya Allah, berilah rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ya Allah, berilah keberkahan kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau maha terpuji lagi maha mulia. Dan yang terakhir adalah bacaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan rahmat Allah dan berkahnya limpahkan kepada kalian. Nah, di salat subuh juga ada bacaan doa qunut. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa kini birahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadillu man walait, wa la ya'issu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Latihan soalnya ya, dikerjakan di buku tulis. Yang pertama, jelaskan pengertian sholat. Yang kedua, sebutkan rukun sholat. Yang ketiga, sebutkan hal-hal yang membatalkan sholat. Yang keempat, tuliskan niat sholat duhur. Dan yang kelima, sebutkan hikmah sholat. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.